Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Kembali bersama saya Pendeta Fernando Sinaga menjumpai Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami meneduhkan hati kami. Kami menenangkan jiwa kami untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan, berbicaralah, bersabdalah. Berilah kepada kami kekuatan. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu pasti akan berhasil. Tuhan, kami minta darah Tuhan Yesus Kristus tutup bungkus setiap kami. Kami menghormati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, hibur yang sedih. Kami menyerahkan seluruh jemaat, seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di tangan Tuhan hidup kami berhasil. Di tangan Tuhan hidup kami sukses. Di tangan Tuhan hidup kami berlipat ganda. Bisnis kami berlipat ganda. Karir kami naik, dipromosi. Kami jadi kepala, kami jadi majikan. Kami menjadi berhasil. Yang belum punya rumah, yang belum punya keturunan, yang belum punya pekerjaan, diberikan pekerjaan. Tuhan, aku percaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Setiap kami dipromosi ke Tuhan, setiap kami dijaga Tuhan, setiap kami dilindungi Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke tangan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Allah. Berbicaralah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika beberapa waktu lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang 4 kuasa ucapan syukur. Kalau masih ingat, saya akan flashback, saya akan ulangi sekilas. 4 kuasa ucapan syukur. Doa saya kita mengaplikasikannya, kita mempraktekannya, kita menjadikan gaya hidup, bahwa setiap hari kita belajar mengucap syukur. Setiap hari kita belajar berkata terima kasih baik kepada Tuhan, baik kepada keluarga, baik kepada orang lain. Saya percaya ketika Bapak Ibu belajar mengucap syukur, berterima kasih, maka berkat dari barat, timur, utara, selatan akan datang kepada saudara. Ada amin? Ada amin. Ada 4 kuasa ucapan syukur. Yang pertama, ucapan syukur membawa kita ke hadapan hadirat Allah. Ya, saya akan ulangi sedikit biar kita ingat. Ucapan syukur pertama membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Seperti Mazmur bilang ini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Yang pertama, kuasa ucapan syukur. Ketika kita bersyukur, itu membuka pintu untuk berhadapan dengan Tuhan. Doa saya, mari setiap hari kita bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sehingga kita berhadapan dengan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita berhadapan Tuhan, maka berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera akan mengalir kepada saudara dan saya. Amin. Yang kedua, ucapan syukur kedua adalah melahirkan mukjizat pelipat gandaan. Melahirkan mukjizat pelipat gandaan. Saat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, Alkitab berkata, Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ikan dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Seorang Tuhan, seorang guru, seorang kepala, pemimpin saja bersyukur. Nah, sepatutnya lah kita sebagai follower, sebagai pengikut Tuhan untuk mencontoh gaya hidup Tuhan Yesus. Apa itu? Bersyukur, berterima kasih, mauliate, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Nah, saya punya kerinduan, filosofi otak kita, pikiran kita, bahwa di balik kegelapan
ada berkat, di balik bencana ada mukjizat, di balik kegelapan ada terang, di balik kematian ada kebangkitan, di balik kelesuan ada sukacita. Nah, ucapan syukurlah kuncinya untuk mengubah keadaan. Ucapan syukurlah untuk membalikkan keadaan, ya. Yohanes bilang ini ketika cerita tentang Lazarus. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kala itu bahwa sekalipun Lazarus sudah mati, tapi pikiran Kristus, Lazarus sedang tidur, dan terjadilah mukjizat, terjadilah kebangkitan. Amin. Yang keempat, kuasa ucapan syukur yang keempat adalah ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Mazmur bilang ini, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ini cerita ketika Daud ada di gua sedang mengalami saya pinjam kata-kata artis, maju kena mundur kena. Artinya dia dikejar sama Raja Saul dan ingin membunuh Daud. Tapi sekalipun kondisi fakta mengatakan Daud mentok, Daud tidak bisa bergerak, tapi lihat, Daud bersyukur dan mengatakan pada jiwanya, hai jiwaku, aku siap. Nah, ketika Anda punya pergumulan, jangan terbawa arus untuk letih lesu. Ketika Anda mengalami pergumulan, jangan ikut arus mengalami keloyuan. Tapi dorong, terobos jiwamu dan berkata, aku siap bersyukur apapun keadaannya, aku bersyukur. Lihat, ketika kita belajar bersyukur apapun kondisi dan keadaannya, lihat Tuhan yang akan mengubah. Wow. Tuhan yang akan mengubah kematian menjadi kebangkitan. Tuhan yang akan mengubah jalan mentok menjadi jalan solusi, jalan keluar. Hari ini saya kembali berdoa untuk kita semuanya. Mari, apapun kondisi jemaat Tuhan, mari kita belajar bersyukur, belajar berterima kasih, belajar berkata, mau lihat Tuhan, mau lihat. Lihat, kalau hati ini selalu mau lihat, berterima kasih. Siapapun yang menyakitimu, baik menyakitimu melalui status Facebookmu, baik menyakitimu melalui status WA, udahlah happy saja, bersyukur saja. Ya, kalau kau dikatai orang, sebenarnya orang itu iri, orang itu cemburu dengan engkau. Karena dia suka lihat kan. Contoh, ketika engkau melakukan sesuatu, dia kritik. Berarti orang yang mengatai kamu adalah orang-orang yang di belakang kamu. Udahlah happy saja. Amen. Baik, topik hari ini adalah di mana darah Kristus dihormati, di situ mukjizat terjadi. Saya baru vaksin Sinovac karena di Jakarta ada pemuka agama, ya, pendeta-pendeta yang mau divaksin dan saya sudah divaksin. Saya doa juga distribusi vaksin juga di Riau. Silakan vaksin, lansia silakan vaksin. Vaksin itu 2 kali ya. Sekali vaksin, kemudian kalau lansia 28 hari kemudian baru vaksin kedua untuk menimbulkan antibodi kita sehingga kita terjaga ataupun terlindungi dari virus corona. Ya. Saya sudah vaksin. Saya tidak menolak vaksin, saya sudah menerima vaksin di sini lengan saya. Baik. Sebentar lagi Paskah, saya berdoa di hari Paskah ini kita mengerti kematian Tuhan,
kita mendapatkan kuasa atas kematian Tuhan dan kebangkitannya, sehingga saudara mengerti benar bahwa ketika Anda mengerti di mana darah Kristus dihormati, lihat di situ terjadi mukjizat. Di mana darah dihormati, di situ mukjizat terjadi. Saya berdoa di keluarga kita menghormati darah Tuhan, kita menghormati Yesus, kita menghormati kematiannya. Lihat, Anda mungkin tidak bisa bayangkan, Tuhan akan menjumpai saudara kalau kita menghargai darah Tuhan. Saya baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11, 23, 26. Saya baca saudara ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kuasa darah Kristus. Kalau kita menghormati darahnya, kalau kita menghormati kematiannya, ada 3 kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kuasa keselamatan. Ketika Anda menerima darahnya, Anda dan saya menerima keselamatan. Ya, Keluaran 12 ayat 13. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kita tahu bangsa Israel sedang berada di tanah Mesir, di mana mereka juga terimbas dengan tulah demi tulah. Nah, tulah kemusnahan, tulah kematian. Tetapi ada janji bagi orang yang menghormati darah Tuhan Yesus. Dikatakan dengan jelas, jika kamu menjadikan darah tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal, artinya kita menempatkan darah itu di pintu hati, ya. Artinya itu yang utama dari seluruh hatimu. Apa yang bergejolak, apa yang Anda pikirkan, yang ada yang pertama itu darah Kristus, darah Yesus. Apabila aku melihat darah itu, ketika Tuhan melihat hatimu ada darah Kristus, di pikiranmu ada darah Kristus, di hidupmu ada darah Kristus, maka ketika Tuhan lewat pada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan. Tidak ada tulah kematian, tidak ada tulah meninggal, ya, tidak ada tulah kebinasaan. Karena apa? Darah Kristus menyelamatkan. Pertolongan itu bagi rumah tangga. Mengapa Tuhan memberitahukan umat Israel untuk mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah? Saya yakin alasan ini karena berkat perjanjian Allah ingin mengantar keselamatan itu untuk satu keluarga, satu rumah. Siapa yang mengoles di pintu itu? Wah, orang tuanya. Siapa yang mengoles darah itu di pintu? Itu mungkin pemimpin rumah tangga. Lihat, satu orang memoles pintu dengan darah itu, seisi rumah yang ada di rumah itu diselamatkan. Ingat ketika ucapan Allah kepada Nuh, ya, dia berkata, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nuh adalah satu-satunya orang kudus dan orang saleh
yang dapat ditemukan Tuhan. Namun Allah memberitahukan kepadanya, karena Nuh yang saleh. Tapi lihat, bukan hanya Nuh yang selamat, tapi Nuh beserta keluarganya. Amin. Nuh beserta keluarganya mendapat perlindungan dari Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saya baca untuk saudara. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Seisi rumah. Kalau saudara percaya, satu keluarga percaya, satu kepala rumah tangga percaya, Alkitab berkata, bukan saya yang bilang, Alkitab berkata, seisi rumah. Ya, seisi rumah. Contoh, di rumahmu ada orang tua, ada suami istri, ada anak-anak. Selama mereka satu rumah itu diselamatkan Tuhan. Kecuali dia keluar dari rumah itu, nah dia harus bertanggung jawab juga, harus terima Tuhan juga. Nah orang itu harus terima darah Kristus, baru seisi rumah itu akan diselamatkan. Doa saya, seluruh jemaat Tuhan diselamatkan. Mari hargai darah Yesus, hormati darah Yesus. Oleh darah Yesus engkau dan seisi rumah diselamatkan. Ada janji Paskah, Yesus mati, Yesus menyelamatkan. Amin. Saya bangga punya Yesus, saya bangga punya Kristus. Yesus mati menghapuskan semua dosa-dosaku, seluruh kesalahanku. Haleluya, haleluya. Saudara ingat 10 orang kusta? 10 orang kusta mengalami kesehatan, mengalami mukjizat. Tapi satu yang kembali kepada Yesus, satu yang bersyukur, satu yang menghargai Yesus. Lihat, satu yang selamat, yang menghargai Yesus. Mari saya selalu berdoa untuk seluruh jemaat. Mari mulai hari ini kita menghargai darah Yesus. Ya, hargai darah Yesus. Yang kedua, kuasa darah Kristus yang kedua adalah kuasa pentahiran. Kuasa pentahiran, ya, kuasa penyucian. Mazmur 51 ayat 9. Mazmur 51 ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari terima darah Yesus. Hari ini ketika kita terima darah Yesus, kita menerima pentahiran, kita terima penyucian, kita terima pengudusan. Alkitab berkata, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saya pernah lihat salju ke China, saya pernah lihat salju ke Israel, putih sekali. Ya, kalau saudara belum pernah ke Israel, ya lihat aja lah es batu atau di kulkas, putih kan? Nah, walaupun dosamu banyak, dosamu merah, kata Alkitab, seperti kerimiji, merah menyala, tapi ketika Anda serahkan kepada darah Yesus, maka darah Yesus yang membasuh seluruh dosa-dosamu, seluruh kesalahanmu. Mari kita dengan rendah hati berkata, darah Yesus sucikan aku. Amin. Darah Yesus sucikan aku. Darah Yesus mentahirkan aku. Lihat, maka engkau akan ditahirkan, engkau akan disucikan, engkau akan lega, hatimu tenang, hatimu akan sejahtera karena sudah dibasuh. Tidak ada lagi sampah, tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi yang menghalangi, tidak ada lagi balok, tidak ada lagi pasirnya, tidak ada lagi jorok di hatimu. Karena darah Yesus mentahirkan, menyucikan, menguduskan hatimu. Hari ini kita hargai darah Yesus. Biarkanlah darah Tuhan Yesus membasuh aku. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Imamat 14 ayat 5-7. Imamat 14 5-7.
Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmizi dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air pengalir itu. 7. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan di hari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Kita nggak harus 7 kali memercik darah burung, tidak, karena kita udah perjanjian baru. Darah Yesus 7 itu berbicara sempurna. Darah Yesus secara sempurna menghapuskan dosa-dosa kita. Darah Yesus secara sempurna menguduskan dosa-dosa kita. Ada amin? Ada amin? Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Ketika saudara dan saya ditahirkan, artinya Anda dan saya punya hati yang baru, hidup baru. Nah, ya. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hati batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya ditahirkan oleh darah Yesus, maka hari ini juga kita punya hati yang baru, hidup yang baru, masa depan baru. Ada amin? Ada amin? Kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Yang ketiga, kuasa darah Kristus yang ketiga adalah kuasa pengurapan. Ketika kita menghargai darah Yesus, maka kita diurapi oleh Tuhan. Berbicara pengurapan, banyak hal yang mesti kita belajar. Pengurapan juga berbicara promosi. Pengurapan juga berbicara peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan damai sejahtera. Peningkatan apa? Peningkatan keuangan. Peningkatan apa? Peningkatan harta. Peningkatan sukacita. Peningkatan yang belum punya rumah punya rumah, yang punya rumah 1 jadi 2, yang 2 jadi 3. Itu namanya peningkatan, karena diurapi. Saya teringat dengan Daud itu diurapi. Yang pertama, dia diurapi ketika umurnya masih belasan tahun. Dia menjadi kepala domba ayahnya. Setelah diurapi, dia menjadi kepala suku Yehuda. Terus diurapi menjadi Raja Israel. Peningkatan kan karena diurapi. Doa saya ketika Anda dan saya menghargai darah Yesus, maka saudara dan saya akan diurapi, dipromosi. Penting untuk dipahami bahwa Allah mengurapi hal yang telah ditudungi oleh darah. Urapan Roh Kudus mengiringi darah. Ketika saudara dan saya diurapi, itu akan terjadi promosi. Nah, sebelum diurapi, hatimu mesti dikuduskan oleh darah Kristus. Sebelum diurapi, hatimu mesti bersih oleh darah Yesus. Baru Anda dan saya diurapi. Amin. Ketika darah Kristus kita terima, maka iblis tidak dapat menyentuh pekerjaan kita. Pengurapan itu juga berbicara dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari sampah, dipisahkan dari yang jahat, dipisahkan dari kegelapan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya diurapi, maka Anda dipisahkan dari yang jahat. Artinya setan tidak punya hak lagi menyentuh saudara. Setan tidak punya hak lagi menyentuh bisnis saudara. Wow. Setan tidak punya hak lagi menyentuh rumah saudara. Setan tidak punya hak lagi menyentuh kesehatan saudara, karena saudara sudah diurapi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka hidupmu dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari kegelapan, dipisahkan dari setan.
Anda masuk dalam kerajaan Allah, Anda diberkati, Anda dipromosi, Anda dilimpahkan. Puji nama Tuhan. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Bagaimana hidup kita mengalami kuasa darah Kristus? Terimalah pengurapan. Ketika terima pengurapan senantiasa, hidupmu terlepas, hidupmu akan berada dalam promosi Tuhan. Ya. Bagaimana mengaplikasikan kuasa darah Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Caranya adalah menggunakan darah Kristus ketika kita berdoa. Kapan saudara menyebut darah Kristus? Kita memang nggak boleh menyebut darah Kristus semena-mena atau asal-asalan. Anda dan saya boleh mengucapkannya dengan hormat, itu artinya dalam doamu, dalam kesungguhanmu. Jangan seperti orang dunia, lata dikit darah Yesus, lata dikit darah Yesus. Tidak, itu namanya basa-basi, itu namanya sia-sia. Tapi ucapkanlah darah Yesus ketika Anda bersyafaat. Ucapkanlah darah Yesus ketika Anda berdoa. Ucapkanlah darah Yesus ketika Anda berkhotbah. Ucapkanlah darah Kristus ketika Anda memimpin pujian penyembahan, ketika dalam pelayanan, ketika dalam keluarga, ketika Anda saat teduh, ketika Anda doa pagi. Ucapkan darah Yesus, maka hidupmu mengalami pengurapan yang luar biasa. Ada amin? Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi haleluya yang meriah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, dengan memohon kuasa darah Kristus, maka kita meminta iblis untuk tidak mengganggu kita. Sekali lagi ya, dengan memohon kuasa darah Yesus sama artinya dengan meminta iblis untuk tidak mengganggu kita. Karena iblis paling takut dengan darah Yesus. Iblis paling takut dengan darah Yesus. Iblis paling takut dengan darah Yesus. Mari hari ini saya berdoa, Anda gunakan darah Yesus dalam doamu. Gunakan kuasa darah Yesus dalam syafaatmu. Gunakan darah Yesus dalam saat teduhmu. Gunakan darah Yesus dalam pelayananmu. Gunakan darah Yesus dalam khotbahmu. Gunakan darah Yesus dalam sharing sermonmu. Gunakan darah Yesus dalam setiap pelayanan saudara. Ketika Anda mau choir, mau nyanyi, main musik, main kecapi kalau ada, mau memimpin pujian, berkatalah, oleh darah Yesus aku melayani. Oleh darah Yesus aku berkhotbah. Oleh darah Yesus aku mau berbisnis. Oleh darah Yesus aku mau berkeluarga. Oleh darah Yesus aku mau jadi kepala, jadi majikan. Lihat, ketika Anda mengucapkan itu, maka apa yang kau ucapkan itu terjadi. Dan setan tidak punya hak untuk mengganggu saudara. Amin. Amin. Ketika Anda mengundang darah Yesus masuk Anda, maka Anda juga meminta iblis untuk tidak mengganggu Anda. Ketika Anda memohon darah Kristus, maka Anda sedang mencabut gigi singa yang mengaum. Ketika Anda memohon akan darah Kristus, pemegang kuasa itu, setan itu akan hancur sehingga orang-orang yang tertawan akan dibebaskan. Ada amin, ada amin. Ketika saya di Jakarta, ada orang Kristen yang telepon saya, Pak Pendeta, bisa ke rumah kah? Kenapa? Dia cerita, wah anak saya ada 2, masih kecil, ya masih 8-9 tahun. Ada 10 tahun. Kenapa? Hampir tiap hari mereka mimpi monster katanya, mimpi jahat, mimpi seram. Jadi mereka hampir tiap hari nggak bisa tidur dan akhirnya mereka kurus.
Akhirnya mereka terganggu pelajarannya. Apa yang saya katakan? Oke, saya akan datang ke rumah mereka. Saya datang ke rumah mereka, saya tanya ada gitar, saya angkat pujian. Ketika saya angkat pujian, saya berkata, darah Yesus suci kuduskan ruangan ini. Darah Yesus suci kuduskan putra-putranya. Kemudian saya berdoa untuk putra-putranya. Saya katakan, oleh kuasa darah Yesus, tahirkan putra-putra ini. Tahirkan putra-putra ini. Saya berdoa juga untuk tempat tidurnya. Oleh darah Yesus, basuh kamar ini dengan darah Yesus. Basuh ruangan ini oleh darah Yesus. Saya juga berdoa untuk orang tuanya. Oleh darah Yesus, basuh keluarga ini dengan darah Yesus. Aku berdoa hanya darah Yesus yang basuh seluruh kompleks ini. Saya doakan itu. Dan beberapa hari kemudian orang tua telepon saya, Pak Pendeta, terima kasih. Kenapa? Anak saya sudah bisa tidur dengan nyenyak dan tidak mimpi lagi. Kemudian saya bilang gini, Pak, jangan bersenang hati dulu. Tapi saya minta dia untuk berdoa juga. Jangan kalau ada masalah baru panggil pendeta. Tapi saya ajarkan dia, gunakan darah Yesus ketika berdoa. Gunakan darah Yesus ketika dia bergumul. Gunakan darah Yesus ketika putra-putranya berdoa. Ketika putra-putranya tidur. Ketika putra-putranya sekolah. Dan akhirnya dia mau. Nah, mungkin di jemaat juga Tuhan juga sedang mengalami, mungkin ada gangguan tidur ataupun ada bisnismu diganggu oleh kuasa kegelapan, mungkin engkau mengalami stres di rumah, pekerjaan. Mari hari ini saya menantang saudara, hargai darah Yesus. Jangan panggil pendeta, karena apa? Darah Yesus itu bagi semua orang, bukan hanya bagi pendeta, tapi bagi semua orang percaya. Saya mau encourage saudara, saya ingin mendorong saudara, saya ingin menyemangati saudara. Gunakan kuasa darah Yesus Kristus. Ketika Anda mau tidur, berkatalah, darah Yesus tutup bungkus aku. Darah Yesus berkati usahaku. Darah Yesus berkati bisnisku. Darah Yesus berkati tokoku, berkati warungku. Darah Yesus berkati putra-putriku. Darah Yesus berkati sekolahku. Lihat, Tuhan akan menjaga. Engkau tidak kecelakaan, engkau tidak tabrakan, engkau tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut. Engkau akan dijaga Tuhan. Kenapa? Tuhan sendiri yang menjaga saudara. Tuhan sendiri yang mengawal saudara. Mari dekatkan dirimu kepada Yesus. Gak usah keras hati, capek kalian, capek nanti tanpa Yesus hidupmu luntang lantung. Mutar sana mutar sini, capek, stres, udahlah, stop, give up, menyerah saja. Serahkan hidupmu kepada darah Yesus. Serahkan hidupmu kepada darah Yesus. Inang, serahkan hidupmu kepada darah Yesus. Menangis kepada dia, minta darahnya. Lihat, hidupmu akan berubah, ekonomimu akan berubah. Tuhan akan kirimkan berkat dari barat, timur, utara, selatan kepada keluargamu. Tuhan kirimkan beras, Tuhan kirimkan makanan kepada saudara. Dengan cara apa? Selalu minta darah Kristus. Saya percaya, tidak bohong, saya pun diberkati Tuhan karena darah Yesus. Amin. Kesimpulan, ada 3 kuasa darah Kristus. Ada 3 kuasa darah Kristus. Yang pertama, kuasa keselamatan. Ya, ketika satu orang diselamatkan, saya berdoa seluruh keluarga diselamatkan, satu rumah itu selamatkan. Selama rumah itu menghargai darah Yesus. Selama saudara dan saya menghargai darah Yesus. Selama saudara dan saya mengucapkan dengan kata-katamu, darah Yesus selamatkan aku, darah Yesus jagaku. Ada amin? Yang kedua, kuasa pentahiran. Ketika saudara dan saya menerima darah Kristus, saudara saya ditahirkan menjadi bersih, putih. Wow, menjadi putih seperti salju, lebih putih dari salju. Tidak ada kotor, tidak ada sampah, tidak ada belang-belang, tidak ada abu-abu. Semua bersih, bersih, bersih. Ada amin? Ada amin?
Yang ketiga, kuasa darah Kristus yang ketiga adalah kuasa pengurapan. Ketika saudara diselamatkan, naik ke tingkat ditakhirkan, disucikan, yang terakhir Anda diurapi. Diurapi itu salah satunya adalah dipromosi, diangkat, naik level. Ya, naik level itu keuangannya naik level, ekonominya naik level, sejahteranya naik level. Dulu kecemasannya luar biasa, kekhawatiran luar biasa. Dia meningkat jadi damai sejahtera. Ketika ada masalah, dia damai saja. Ketika ada masalah, dia happy saja. Kenapa? Darah Kristus mengurapinya. Amin. Nah, hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Ketika ada persoalan di jemaat, udahlah happy saja. Nggak usah singgung sana, singgung sini. Nggak usah terlalu pusing dengan ucapan orang lain. Udah happy saja. Karena hidup ini hanya sementara. Nanti ujung-ujungnya kita ke surganya. Masa di bumi IGIGN, di surga juga IGIGN. Masa di bumi bermusuhan, di surga bermusuhan. Udahlah, yang lalu udah berlalu, yang baru sudah datang. Mari belajar belajar Bapak. Kita belajar bersyukur. Kemarin saya dengar satu lagu Batak itu. Mungkin Bapak Ibu tahu, judulnya Poda ya. Nasihat. Salah satu lirik kata itu bilang hormati orang tua ya. Lagu Batak tapi isinya bagus, saya suka. Isinya firman Tuhan. Kemudian saling menasihati ya, hormatilah yang tua. Orang tua itu bisa bicara mengenai orang tua kandung kita. Orang tua juga bisa bicara mengenai umur yang lebih tua ya. Atau orang tua juga berbicara mengenai jabatan ya, hormatilah pendetamu, hormati pemimpin rohanimu ya. Nggak usah bicara kasar kepada pemimpin rohanimu, karena pemimpin rohanimu itu pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan itu dijaga Tuhan, biji mata Tuhan. Semua kita biji mata Tuhan. Saya berdoa kita happy saja, nggak usah berkelahi, udah damai saja lah. Suami istri damai saja lah, nggak usah kasar sama istri, nggak usah menekan suami. Udahlah happy, doakan saja. Saya teringat juga dengan Abraham dan Lot. Itu dia keluarga kan, keponakan kalau tidak salah. Ya, Lot itu selalu minta kepada Abraham, tapi Abraham ini selalu mengalah. Pemimpin rohani juga mengalah. Dia mengalah kepada Lot. Ketika Lot minta batasan tanah, dia bilang dia minta rumput. Ya udahlah, Abraham minta padang gurun nggak apa-apa. Karena apa? Orang dewasa itu mengalah. Abraham itu mencari damai. Mari kita belajar mencari damai. Seperti Tuhan Yesus. Damai di bumi, damai di surga. Damai keluarga, damai di gereja. Amin. Itu doa saya. Kesimpulan, ada 3 kuasa dalam darah Kristus. Tadi saya sudah bacakan. Yang pertama, kuasa keselamatan. Yang kedua, kuasa pentahiran. Yang ketiga, kuasa pengurapan. Hari ini sebelum mengakhiri, saya mengajak kita berdoa menggunakan darah Kristus di setiap doa kita. Saya ingin saudara ikutin doa saya akan bacakan perlahan-lahan, saya akan doakan perlahan-lahan. Mari saya menantang Anda dan saya untuk berdoa sendiri juga di rumah. Amin. Amin. Ketika engkau terganggu, jangan-jangan itu setan. Mari minta Tuhan, minta darah Kristus menjagamu. Darah Kristus mentahirkanmu, darah Kristus mengurapimu. Amin, amin, haleluya. Saya ingin saudara ikut saya doa. Lipat tanganmu, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, tundukkan kepalamu, ikutin saya berdoa ya. Tetap duduk saja, nggak apa-apa. Ikut saya doa. Haleluya. Tuhan Yesus, saya berterima kasih untuk curahan darah-Mu yang mahal di kayu salib bagi keselamatan, bagi kesembuhan, bagi pembebasan, bagi penyucian dan segala sesuatunya. Saya sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang indah bagiku dan orang-orang yang Kukasihi. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih untuk-Mu, Tuhanku,
Sungguh Engkau adalah juru selamat yang ajaib. Saat ini saya datang di hadapan-Mu untuk keluargaku yang membutuhkan jamahan-Mu dengan darah-Mu. Tuhan, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa bukan karena kebenaranku yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang menjaga, namun hanya karena kebenaran dan keajaiban-Mu. Engkau saja yang kudus, Engkau saja yang suci. Saya menggunakan darah Kristus atas hidupku, keluargaku saat ini untuk kesembuhan, keselamatan, penyucian, pertolongan, pembebasan. Tuhan, yang single mendapat pasangan hidup, yang belum punya anak, yang belum bekerja diberikan pekerjaan, karyawan dipromosi, pengusaha punya proyek berhasil 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan, oleh darah Yesus hidup kami dilindungi, diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk harga yang telah Kau bayar untuk kami sekeluarga. Terima kasih karena kuasa darah-Mu dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam gerejaku, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan dari saya, doa saya. Anda di rumah menggunakan kuasa darah Yesus ketika berdoa, ketika bersyafaat, ketika melayani. Lihat dampaknya luar biasa, dampaknya keselamatan, dampaknya pentakhiran, dampaknya pengurapan. Amin. Saya segera akan datang ke sana setelah vaksin kedua. Kemarin saya sudah vaksin pertama, vaksin kedua sebentar lagi saya akan datang ke sana. Saya akan informasi kepada kita semuanya biar kita sama-sama beribadah, biar kita sama memuji Tuhan. Dan saya juga berdoa setiap kita yang ada di Pekanbaru, Rumbai, Marem Berada, kita selalu jaga jarak, jangan lupa untuk pakai masker selalu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin.